Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu soal pendidikan anak usia dini atau PAUD. Tapi ini bukan sekedar bahas kurikulum biasa loh, kita akan lihat sebuah pergeseran besar, sebuah transformasi dari cara belajar zaman dulu yang mungkin kita semua kenal, ke cara belajar masa kini yang ternyata jauh lebih seru dan lebih kena buat anak-anak. Coba deh kita nostalgia sedikit. Ingat nggak kegiatan-kegiatan kayak gini di PAUD? Dikasih lembar kerja buat menebalkan garis putus-putus, atau disuruh menghafal huruf A sampai Z berulang-ulang, terus kalau bikin prakarya, hasilnya harus sama persis kayak punya guru. Familiar banget kan? Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang jadi titik awal diskusi kita. Dan inilah inti perubahannya. Di satu sisi, ada metode lama, menghafal tanpa makna. Fokusnya cuma pengulangan yang kadang bikin anak jadi bosan. Nah, di sisi lain ada pendekatan baru, bermain penuh makna. Di sini anak diajak eksplorasi, rasa ingin tahunya dinyalakan. Ini kayak dua dunia yang beda banget, dan kita akan bedah satu persatu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget buat kita sadari, ini bukan cuma soal ganti aktivitas di kelas ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal mengubah cara pandang kita atau mindset tentang bagaimana anak-anak itu sebenarnya belajar. Dulu itu, yang dikejar adalah hasil akhir. Yang penting gambarnya rapih, lipatannya presisi, hafalannya lancar. Anak-anak mungkin lancar banget bilang babi, bu, bebo. Tapi seringkali mereka nggak ngerti apa sih artinya bunyi-bunyi itu. Semuanya tentang keseragaman, bukan pemahaman. Nah, kalau sekarang tujuannya geser total. Yang paling penting itu bukan lagi hasilnya harus sama semua, tapi prosesnya. Apakah anak enjoy belajarnya? Apakah kegiatan itu punya makna buat mereka? Dan yang paling keren, setiap anak diberi kebebasan buat berekspresi sesuai imajinasi mereka. Jadi nggak ada lagi tuh karya yang harus sama persis. Terus, pendekatan baru ini namanya apa sih? Nah, inilah yang disebut pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini adalah jawaban atas cara-cara lama yang terbatas. Kenapa? Karena fokusnya bukan lagi cuma ngajarin apa, tapi ngajarin gimana caranya berpikir. Jadi gampangnya, pembelajaran mendalam itu adalah pengalaman belajar yang punya arti, yang ngajak anak buat eksplorasi dan pastinya interaktif. Tapi coba perhatikan bagian terakhirnya. Pendekatan ini menghargai ide dan imajinasi alami anak. Nah, ini dia kuncinya. Dan ini bukan sekedar teori loh, Bapak Beato Omenu, Kepala Dinas Pendidikan, sendiri yang menekankan poin ini. Tujuannya itu udah naik level, bukan lagi sebatas bisa baca, tulis, hitung alias calistung, tapi gimana caranya anak-anak kita punya kemampuan berpikir yang dalam dan kritis. Zaman sekarang butuhnya itu. Nah, kutipan yang satu ini juga jelek banget ya. Ini menggarisbawahi kalau perubahan ini juga menuntut para guru untuk terus belajar dan berkembang. Pesannya jelas banget. Untuk bisa memfasilitasi pembelajaran yang mendalam, gurunya sendiri juga harus jadi pembelajar seumur hidup. Pengingat yang kuat buat kita semua. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, prakteknya. Gimana sih caranya ngajarin calistung, baca, tulis, hitung dengan cara baru yang asyik ini? Yuk, kita lihat contoh-contohnya. Pertanyaan pertama, soal membaca. Coba lupakan dulu deh metode mengeja yang kaku dan diulang-ulang. Cara yang baru ini jauh lebih seru dan relevan buat anak. Lihat deh bedanya. Dulu, kita mungkin disuruh hafal A, I, U, E, O sebagai simbol aja. Kalau sekarang, anak diajak menemukan huruf itu di dunia nyata. Misalnya pas lagi di luar, guru bisa nunjuk papan nama taman dan bilang, lihat ada huruf A di sini. Di mana lagi ya ada huruf A? Tiba-tiba, huruf jadi punya makna, punya cerita. Oke, lanjut. Gimana dengan menulis? Apa masih harus menebalkan garis di kertas yang gitu-gitu aja? Tentu enggak dong. Perbandingannya jelas banget. Di kiri, aktivitasnya kaku, cuma menebalkan garis. Di kanan, anak bebas gambar apa aja yang dia mau, misalnya jeruk. Terus, dia bikin coretan-coretan yang menurut dia itu tulisan jeruk. Nah, tugas guru di sini keren banget. Menghargai coretan itu dan menuliskan kata jeruk di sebelahnya. Jadi, coretan anak itu diberi makna, bukan dianggap salah. Yang terakhir dari trio calistung, berhitung. Gimana caranya kita mengubah angka dan simbol matematika yang abstrak jadi sesuatu yang masuk akal buat anak-anak? Nah, ini dia bedanya. Daripada langsung disodorin soal 1 tambah 2 sama dengan 3 di kertas, anak diajak berhitung pakai benda-benda di sekitar mereka. Coba ambil 1 batu, terus ambil lagi 2 daun. Sekarang semua benda kamu ada berapa? Lewat cara ini, anak jadi beneran paham konsep jumlah, bukan sekedar hafal angka. Nah, biar makin kebayang gimana semua prinsip tadi nyambung jadi satu, kita intip sebuah contoh proyek yang keren banget, bikin jamu tradisional. Ini benar-benar pembelajaran mendalam dalam aksi.
Semuanya dimulai dari sini. Anak-anak nggak belajar dari buku teks, tapi langsung terjun ke kebun sekolah atau lingkungan sekitar. Mereka bisa lihat, sentuh, bahkan cium langsung tanaman-tanaman obat. Pembelajarannya jadi nyata banget dan pastinya nempel di kepala. Prosesnya bisa kita lihat di 4 tahap ini. Mulai dari eksplorasi di kebun, lanjut ke kreasi waktu bikin jamunya, terus ada momen komunikasi saat mereka cerita pengalamannya, dan yang nggak kalah penting, kolaborasi atau kerja sama tim. Semua keahlian penting diasah dalam satu proyek seru. Oke, kita sampai di bagian akhir. Setelah lihat semua contoh tadi, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih ini semua penting banget? Apa efeknya buat masa depan anak-anak kita? Jadi, intinya begini, proses belajar yang menyenangkan itu jauh lebih penting daripada hasil yang seragam. Bermain itu bukan buang-buang waktu, justru itu cara paling efektif buat anak belajar. Dengan belajar dari lingkungan nyata, anak-anak didorong jadi pemikir yang kritis dan kreatif, sambil melatih kemampuan kerjasama sejak dini. Inilah fondasi buat masa depan mereka. Dan inilah tujuan utamanya. Poinnya bukan buat ngejar target supaya anak lancar calistung pas tes masuk SD, bukan itu. Tujuannya jauh lebih besar dari itu, yaitu menumbuhkan rasa cinta pada proses belajar itu sendiri. Sebuah kecintaan yang harapannya akan mereka bawa seumur hidup mereka. Dengan semua pemahaman baru ini, cara kita melihat kesiapan sekolah juga harus berubah. Kita kan sering banget ya terjebak dengan pertanyaan ini. Tapi mungkin, pertanyaan yang lebih tepat untuk kita ajukan sekarang adalah ini. Apakah sekolah siap untuk anak kita? Sebuah pertanyaan reflektif yang mengubah perspektif kita tentang siapa yang sebetulnya perlu beradaptasi dalam perjalanan pendidikan anak-anak kita. Mari kita renungkan bersama.